ulang. Yang masih kerja menyesuaikan ya, yang masih kerja menyesuaikan. Hari ini pertemuan ke-9 kita perlu bahas atau kita lanjut ke pertemuan 10, 11? Ya, yang materi 9 udah dibaca belum? Halo, halo, halo. Kayaknya belum pada dibaca nih. Kalau misalkan nanti bisa dijawab juga di chat ya, di chat bisa dijawab di chat atau yang lagi free bisa on cam lah ya, on cam terus ada juga yang unmute, kita bisa diskusi nanti hari ini. Oke, hari ini kita lanjut aja yang seharusnya minggu kemarin kita bahas eh, mata kuliah ekonomi teknik ya tentang materi ke-9 setelah UTS itu ada metode perbandingan ya kelayakan suatu investasi ataupun usaha. Nah, ini salah satu contohnya, salah satu metodenya itu pakai menghitung net present value-nya, menghitung net present value atau analisis nilai sekarang. Oke, sebelum dimulai, marilah kita persiapkan lagi gelas kosongnya, teman-teman semuanya. Eh, Siapkan diri teman-teman untuk kita sama-sama belajar hari ini, sama-sama menerima ilmu hari ini, informasi baru apapun itu ya. Silahkan dipersiapkan, kan insya Allah akan lebih mudah ketika teman-teman juga siap ya, siap menerima dan juga mau menerima apapun yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sebelum dimulai, minta tolong dipimpin doa supaya perkuliahan kita hari ini berjalan lancar ya. Siapa yang mau pimpin doa? Saya aja Bu, Oke, Kang Rama, enggak. mengawali perkuliahan pada sore hari ini, sebaiknya kita berdoa supaya diberi kemudahan dan kelancaran dalam menerima materi pada sore hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sekian Bu, terima Amin ya kasih. Allah ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih Kang Rama. Oke, teman-teman yang lain yang masih di perjalanan atau di tempat kerja, mohon juga disimak ya, mohon disimak juga. Dan semoga masih bisa menyimak dan fokuslah sebentar ya ke materi, karena di sini ada beberapa metode yang mulai hitung-hitungan ya, selalu hitung-hitungan ekonomi teknik dan lumayan ini karena akan nanti berpengaruh, akan menjadi salah satu dasar tugas terstruktur kalian juga. Jadi lanjutan dari UTS ya, lanjutan UTS dilanjutkan dari misalkan ada kan kalian ada misalkan usaha apa nih yang akan dijalankan atau sedang dijalankan. Nah, kira-kira nanti dengan analisis ini, kelima metode analisis ini layak atau tidak ya? Layak atau tidak untuk dijalankan. Oke, mengingatkan kembali jangan sampai ada yang terlewat ya mengisi presensi di Litera. Jangan sampai terlewat, lalu konfirmasi kehadiran dosen pada Litera dan juga kalau ada yang izin dan lain sebagainya silahkan juga pada Litera dan ada konfirmasi kesesuaian dan tidak sesuai dengan RPS ya, itu pun di Litera. Tampilannya agak berubah ya Litera sekarang menyala hijau. Udah buka belum literanya? Kalau di saya menyala hijau gitu. Agak lumayan pusing juga sih penyesuaiannya ya. Nah, setelah UTS kita akan bahas kelima metode ini nih, metode kelayakan investasi ya, mulai dari analisis nilai sekarang atau net present value, terus minggu depan dan saya gabung biasanya minggu ke-10 dan 11 itu tentang analisis nilai tahunan dan juga
internal rate of return ya. Terus ada juga periode pengembalian atau payback period dan BC ratio, benefit per cost ratio. Terakhir metode terakhir depresiasi. Oke, hari ini harapannya teman-teman bisa mampu ya membandingkan dan juga menyimpulkan kelayakan rencana investasi dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi. Salah satunya NPV kalau hari ini. Hari ini NPV ya. NPV. Oke. Kalau kenapa sih kita perlu menganalisis investasi ataupun usaha yang akan kita jalankan, kenapa kita perlu analisis? Kira-kira kenapa? Biar tahu perkembangan bisnisnya, Bu, tahu usahanya. Biar tahu perkembangan bisnis, tahu usahanya, terus Untuk analisis resikonya, Bu. analisis resiko. Yang paling ditakutin resiko apa sih? Kerugian, Bu. Kerugian ya, kerugian. Nah, tentunya kalau kita mau usaha, mau invest, pasti yang diinginkan apa? Keuntungan yang sebesar-besarnya ya. Bukan hanya personal, tapi perusahaan juga sama. Walaupun perusahaan udah dapat keuntungan yang banyak, tapi kalau namanya keuntungan ya tidak pernah ada puasnya ya. Tidak pernah ada yang cukup, tidak pernah ada yang cukup. Jadi selalu ingin apalagi sih yang bisa dikembangkan, apalagi sih yang bisa diusahakan supaya keuntungan kita bertambah. Biasanya seperti itu. Jadi meminimalisir resiko, terus juga kita ingin keuntungan yang kalau keuntungan maksimal atau optimal? Keuntungan pengennya yang optimal apa maksimal? Yang maksimal, Bu. Maksimal ya, tidak perlu optimal kalau untung harus yang paling tinggi, yang maksimal. Ya, ternyata di sini ada beberapa metode untuk, mengetahui suatu investasi ataupun usaha itu, layak atau tidak ya, sebelum kita menjalankan harus ada analisisnya dulu ya, analisisnya dulu. Kelima metode ini bisa digunakan salah satunya, tapi karena kita masih belajar, kita harus menggunakan kelima metode ini ya, kelima metode ini untuk, menentukan apakah rencana usaha atau investasi kita itu layak untuk dijalankan atau diteruskan ya. Hari ini kita akan belajar tentang analisis nilai sekarang dulu atau NPV, Net Present Value. NPV itu apa? NPV itu sama kayak namanya analisis nilai sekarang ya, net present value. Jadi rumus umumnya dia itu cuma selisih, selisih uang yang diterima dan uang yang dikeluarkan. Tapi kita memperhatikan tadi nilai uang dari waktu ke waktunya ya, time value of money-nya. Jadi kita setarakan nilai uangnya, tentunya dipengaruhi oleh faktor bunga juga ya, faktor bunga juga. Nah, di sini rumusnya cuma selisih uang yang diterima dengan uang yang dikeluarkan, itu aja basic dari NPV ini ya. Jadi menunjukkan besarnya, nilai produktif dari suatu investasi, apakah nilai tersebut lebih besar atau sama dengan atau bahkan lebih kecil dari nilai, biaya investasinya ya. Nah, ini ada beberapa istilah selain net present value, ada disebutnya present value method, terus, net present value ya, analisis nilai sekarang, present worth analysis, ini sama aja. Kalau teman-teman nanti baca-baca jurnal ada istilah-istilah ini, oh berarti ini tuh NPV ya, net present value. Jadi konsepnya kalian harus bisa, mengekivalensikan nilai uang, terus, mengidentifikasi cash flow-nya apa saja ya, cash flow dan juga faktor bunganya atau bunga majemuk atau interest factor. Oke. Ini ada beberapa jenis NPV, ada yang fixed input, fixed output, dan juga neither fixed. Artinya input ataupun output-nya tidak tetap ya. Situasinya misalkan untuk yang fixed input, untuk situasi jumlah uang atau pemasukannya tertentu ya, pemasukan tertentu. Kriterianya maksimumkan nilai sekarang dari keuntungan atau output lain.
begitupun dan seterusnya. Oke, kalau teori silakan nanti teman-teman perdalam lagi ya, perdalam lagi. Di sini untuk kriteria penerimaannya, suatu investasi atau usaha itu layak ataupun diterima jika nilai NPV-nya positif ya. Jika nilai NPV-nya positif. Kalau negatif berarti dia tidak layak atau ditolak ya. Atau nilainya itu lebih besar dari biaya yang dari yang dikeluarkan ya. Yang kita terima lebih besar lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan. Terus ada juga NPV-nya 0. Kalau NPV-nya 0 bukan berarti dia itu rugi ya, bukan berarti dia rugi. Ini berarti ada dalam keadaan BEP. BEP itu apa? Pernah dengar nggak BEP? BEP, Break even Break point, Bu. even point. break even point. Yang seperti apa tuh keadaannya? Keadaan di mana tidak untung dan tidak rugi, Bu. Oke, ya keadaan tidak untung dan tidak rugi. Kalau misalkan teman-teman hasil perhitungan NPV-nya 0, kira-kira mau melanjutkan atau berhenti? Kalau dapat NPV-nya 0 nih, bimbang nih. Kalau negatif kan udah pasti ditolak, positif kan diterima. Kalau dapat NPV-nya yang 0, mau dilanjut atau stop? Ya, nadi galau, nadi galau. Oke. Tergantung lagi ya kalian, berarti kan kalian tahu kalau itu tuh kondisi di mana tidak untung dan tidak rugi ya. Kalau mau untung ya berarti tinggal ditingkatkan aja faktor-faktor benefitnya, apa saja sih yang bisa meningkatkan benefit kita gitu ya, atau bisa menekan biayanya gitu ya. Jadi kalau NPV-nya 0 kita bisa tahu juga strategi supaya nilai NPV-nya positif ya. Tapi kalau mau berhenti juga ya nggak apa-apa. Dilihat dari nilai NPV-nya. Oke. Ya, untuk metode perhitungannya ada 3 jenis ya. Nanti beranak lagi nih dari 3 jenis. Ada yang alternatif tunggal, berarti cuma ada satu alternatif aja. Terus ada beberapa alternatif, kita bandingkan nanti mana nilai NPV-nya yang lebih besar. Dan juga ada yang multiple investasi, ini juga sama dengan yang beberapa alternatif. Cuma kita melihat NPV yang paling besar juga ya. Jadi ada 3 metode perhitungan NPV. Kalau kecepatan bilang ya, karena saya mengejar waktu juga, mengejar waktu teman-teman juga di sini. Nah, NPV rumusnya secara umum cuma present value benefit dikurangi present value cost. Jadi kalian kelompokkan yang termasuk ke benefit apa saja, terus cost-nya apa saja yang dikeluarkan. Ya. Jadi dikelompokkan dulu rumus NPV, PV benefit dikurangi PV cost di ini. Kalau yang misalkan ada PV benefitnya kita dapat peroleh cash flow tiap tahunnya ya, cash flow tiap tahunnya. Berarti rumus untuk NPV-nya di sini adalah, oke, ini ya, cash flow tahun pertama, ini untuk rumus NPV-nya ya. Cash flow tahun pertama dibagi 1 plus I. I itu adalah bunganya, tingkat bunganya, terus pangkat 1 ya. Sebetulnya ini adalah pangkat N. Ini rumus umumnya ini. Jadi N itu tergantung berapa banyak sih periode umur proyeknya, umur proyek atau umur investasinya atau umur usahanya ya. Oke, kalau misalkan ada 4 berarti dihitung masing-masing sampai ke N-nya itu 4 sini. N-nya 4. Baru dikurangi dengan OI. OI ini adalah cost-nya ya. Cost itu investasi awalnya. Investasi awalnya berapa? Jadi kita menyesuaikan dengan nilai present pada tingkat bunga tertentu. Lanjut ke contoh untuk yang alternatif tunggal ya. Untuk yang alternatif tunggal contohnya suatu perusahaan mempertimbangkan usulan proyek investasi 40 juta nih. Tanpa nilai sisa, berarti nilai future-nya itu sama dengan 0 ya, tanpa nilai sisa. Dan arus kas per tahunnya sebesar 12 juta selama 5 tahun. Berarti 12 juta apanya?
cash flow-nya ya, cash flow-nya 12 juta, tingkat bunganya 20%, ini I-nya ya. Hitunglah nilai NPV dari investasi tersebut. 5 tahun adalah N-nya. Oke, kita tuliskan yang diketahui apa saja. 40 juta ini adalah biayanya, cost-nya atau OI ya. OI adalah 40 juta. Terus cash flow-nya masing-masing tiap tahun itu 12 juta ya. Bukan ditotalkan 5 tahun 12 juta, tapi per tahun 12 juta. Terus N-nya 5 tahun, I-nya 20% atau 0,2 ya. Maka NPV-nya kita pakai rumus yang awal tadi, rumus yang ini. Berarti di sini tuliskan cash flow-nya. Kalau cash flow-nya sama ya tinggal tuliskan aja 12 juta per ya. 1 plus I-nya 0,2 pangkat N-nya. N-nya ini tahun pertama, ini tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Tapi kalau cash flow-nya berbeda gimana? Menyesuaikan cash flow tahun tersebut. Misalkan tahun ketiga cuma 10 juta ya, berarti di tahun ketiga cash flow-nya 10 juta. Ya, jadi menyesuaikan, karena ini cash flow-nya sama, jadi nilainya sama semua. Terus baru dikurangi nilai cost-nya. Cost-nya 40 juta. Kalau dihitung, kita hitung berarti nilai NPV-nya diperoleh ternyata negatif ya. Negatif. Kalau negatif ini berarti layak atau tidak? Tidak. Tidak layak ya, karena NPV-nya negatif. Kalau misalkan nanti ditanya kenapa tidak layak ya, kalian kan sudah menghitung NPV, nilai NPV-nya negatif Bu, gitu. Negatif berarti itu tidak layak dijalankan. Oke, bisa pakai cara yang satu atau kita pakai tabel bunga. Makanya tabel bunganya saya tampilkan lagi nih, takut lupa. Nah, untuk yang tabel bunga, kita kelompokkan juga mana yang termasuk cost ya, dan juga mana yang termasuk benefit. Ini. Oke, yang awal ini benefitnya, ini adalah cost-nya. Oke, pertama, karena tadi tanpa nilai sisa berarti future-nya 0 ya. Future-nya adalah 0. Kita akan mencari nilai present-nya. Ya, present benefit. Present benefit. Present benefit diketahui future-nya tadi 0 ya. I-nya 20% dan N-nya 5. Terus yang termasuk benefit apalagi selain nilai future atau nilai sisa? Cash flow. Cash flow termasuk nilai benefit ya. Cash flow termasuk nilai benefit yang 12 juta ini. Nah, 12 juta ini dianggap sebagai anual. Kenapa anual? Karena pembayarannya seragam. Pembayarannya sama semua. Makanya di sini P per A, bukan P per G ya, gradien atau P per F gitu. Kenapa di sini A? Karena pembayarannya seragam tiap tahun 12 juta. Dicari nilai present-nya. I-nya 20%, N-nya 5. Berarti kalian cari di tabel bunga untuk yang 20%, N-nya menyesuaikan ya, menyesuaikan. Kalau dicari nilainya adalah sekian nih, untuk yang P per A 20%, N-nya 5. Baru dikurangi dengan cost-nya. Kalau dihitung, NPV-nya juga tidak jauh berbeda ya, masih negatif 4 juta sekian. Oke, ini ada dua cara ya. Nanti kira-kira lebih mudah yang mana? Silahkan teman-teman gunakan pakai rumus yang pertama kah atau yang kedua ini. Tapi contoh-contoh selanjutnya saya akan gunakan yang ini. Karena saya pikir yang pertama ya tinggal masukin aja nggak sih ke rumus gitu ya. Nanti teman-teman bisa coba sendirilah untuk yang rumus yang pertama. Tapi kalau cara ini perlu dijabarkan kembali. Oke, investasi tidak layak untuk dilaksanakan karena NPV yang dihasilkan negatif. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua sama-sama tunggal tidak perlu dibahas ya. Soalnya nanti contoh ini akan ada di yang beberapa alternatif juga, beberapa alternatif. Cara pengerjaannya itu sama. Bedanya di sini di nilai future-nya ada nih, nilai sisanya 40 juta nih ya. Nilai sisanya 40 juta, terus cost-nya 30 juta. Nah, di sini bedanya cash flow-nya adalah 1 juta dan N-nya ya, N-nya berbeda. Bunganya juga berbeda.
Tapi caranya sama, kita kelompokkan mana yang termasuk benefit, mana yang termasuk ke dalam cost. Oke, yang kedua untuk NPV beberapa alternatif nih. Beberapa alternatif ada yang usia pakainya itu sama, ada yang usia pakainya berbeda, dan ada yang usia pakainya tak terhingga ya. Nah, untuk yang sama itu tinggal dihitung aja NPV-nya seperti yang tadi. Kalau yang berbeda kita perlu disamakan dulu periodenya. Periodenya harus kita samakan ya. Jadi ada asumsi perulangan. Asumsi perulangan dari kelipatan tertentu ya. Oke, kalau yang tak terhingga pakai capitalized word. Capitalized word itu 1/I. Gitu. Nanti kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, misalkan ada dua buah mesin ya, ada dua buah mesin. Kita ingin membeli satu buah mesin, tapi ada dua opsi, mesin X dan mesin Y. Ini untuk yang usia pakainya sama. Masing-masing usia pakainya 8 tahun nih, sama-sama 8 tahun, tapi berbeda harga belinya masing-masing ya. Terus keuntungan per tahunnya ini berbeda. Nilai sisanya atau nilai future-nya itu berbeda tiap mesin. Tingkat bunganya 15%, tentukan mesin mana yang perlu dibeli ya. Jadi selain layak tidaknya, kita bisa memilih alternatif mana yang paling menguntungkan atau opsi mana yang paling menguntungkan. Oke, untuk yang mesin X akan lebih mudah kalau kita gambarkan cash flow diagramnya ya. Cash flow diagramnya CFD, cash flow diagram. Berarti di sini tadi diperoleh untuk yang X, fokus ke yang X dulu. Harga belinya di sini 2.500.000. Ini adalah cost-nya ya, cost-nya. Terus keuntungan dan nilai sisa itu termasuk yang benefit, Berarti kita tambahkan untuk yang keuntungan dulu, cash flow-nya sini ya. 750 kita cari presentnya, diketahui nilai anualnya karena per tahunnya 750.000 ya. N-nya 8 tahun, I-nya 15%. Terus ditambahkan dengan yang future, nilai future dicari nilai presentnya. Oke. Baru dikurangi dengan cost ya. Diperoleh NPV-nya sekian. Mesin Y dengan cara yang sama ternyata diperoleh NPV-nya sekian. Kalau ada seperti ini, masing-masing kan nilainya positif ya, sama-sama positif. Cara menentukannya gimana? Cara menentukan mana yang perlu kita beli seperti apa? NPV-nya sama-sama positif nih. Kan kalau yang satu negatif berarti kita tinggal pilih nilai NPV-nya yang positif. Tapi kalau keduanya sama-sama positif, pilih nih yang nilai NPV-nya paling besar. Pilih yang paling besar berarti mesin X ya. Mesin X paling besar ya. Oke. Berarti kalau dari sini maka pilih mesin X karena nilai NPV-nya lebih besar daripada mesin Y. Untuk yang usia pakai sama masih aman, kita bisa lanjut ke yang usia pakainya berbeda. Lanjut ya. Semoga keburu sebelum maghrib nih. Usia pakainya berbeda. Oke, untuk usia pakainya berbeda, saya ambil contoh yang sama. Cuma di sini perbedaannya adalah usia pakai 8 tahun dan 16 tahun. Nah, kalau berbeda seperti ini, kita perlu samakan tahunnya. Usia pakainya kita perlu samakan. Yang perlu disamakan adalah yang usia pakainya sedikit ya, menyesuaikan dengan usia pakai yang lebih lama. Jadi kita sesuaikan yang mesin X ya. Mesin X diasumsikan kita ulangi pembelian mesinnya. Jadi 2 kali. Kalau 8 ke 16 kan 2 kali ya, 2 kali pembelian berarti ya. Nah, di sini diasumsikan ada 2 kali pembelian mesin X, yaitu di sebelum kita
di akhir tahun ke-0 ya, berarti di tahun ke-1 nih, tahun ke-1 dan di akhir tahun ke-8 kita ulangi pembelian mesinnya dengan cash flow-nya yang sama ya, nilai sisanya juga sama di sini. Jadi di sini di N-nya itu ada 16 ya, ada 16 dan juga 8. Jadi kita samakan usia pakainya. Gunakan asumsi perulangan dan samakan periode dengan alternatif yang lainnya. Oke, untuk menghitung NPV-nya, saya cantumkan lagi cash flow-nya di sini. Teman-teman perhatikan untuk cash flow-nya ya. Cash flow-nya itu adalah berarti kita harus cari nilai annual, nilai present yang diketahui annual untuk N-nya itu 16. N-nya sampai 16 ini ya. Terus ditambahkan dengan yang cash flow-nya 8 tahun ya, 8 tahun. 8 tahun yang sini N-nya 8, nilai feature-nya, dan juga tambahkan dengan cash flow yang untuk N-nya 16. Ya, cash flow yang 1 juta nih, nilai akhirnya, nilai akhir yang future untuk yang 1 juta di akhir tahun ke-16. Jadi akhir tahun ke-8 dan akhir tahun ke-16. Kita hitung. Itu sebagai benefit-nya ya. Ketiga ini adalah sebagai benefit. Cost-nya apa saja? Cost-nya itu adalah yang ini. Ini adalah untuk yang di akhir tahun ke-16 ya. Berarti kita ada pembelian 2.500.000 lagi nih di akhir tahun ke-8 ya. N-nya dari 8 ke 16 itu kan 8 tahun. Jadi N-nya 8 tahun. Dikurangi dengan cost di awal. Cost di awal kita keluarkan 2.500.000. Itu yang termasuk cost-nya. Jadi ketika dihitung nilai NPV-nya adalah 1.500.000 sekian lah untuk yang mesin X. Kalau yang mesin Y gimana? Mesin Y karena dia sudah yang paling besar usia pakainya berarti tidak perlu ada perulangan. Tidak perlu ada perulangan, caranya sama dengan yang di awal tadi. Caranya sama dengan yang di awal. Berarti kita cari untuk annualnya untuk yang 16 tahun ditambahkan yang ini ya, yang 1.500.000. 1.500.000 untuk nilai feature-nya 16 tahun. N-nya sama-sama 16 karena tidak ada perulangan. Baru dikurangi dengan cost-nya 3.500.000 ini. Diperoleh NPV-nya 2 juta. Kalau dibandingkan mesinnya itu NPV-nya lebih besar daripada yang mesin X ya. Mesin X sekian, mesin Y sekian. Jadi kita perlu pilih mesin yang Y. Pilih mesin yang nilai NPV-nya lebih tinggi. Kalau sama-sama keduanya positif. Oke, terakhir untuk yang, bukan terakhir, last but not least ya. Untuk yang analisis tak terhingga nih. Analisis tak terhingga itu tadi ya, pakai yang capitalized word. Cewek, capitalized word itu di mana kan biasanya kita mencari ya, misalkan diketahui nilai anualnya, dicari nilai present, P per A, I-nya berapa, terus N-nya ada berapa gitu ya. Tapi di sini kasusnya adalah N-nya tidak terhingga. N-nya tak terhingga. Nah, untuk mencari nilai ini di tabel bunga, tidak perlu dicari, tapi kita ganti dengan rumus ya. Jadi nilai A-nya berapa nih, misalkan nilai A-nya itu 50 misalnya. Nah, untuk nilai yang di sini kita ganti dengan rumus 1 per I. Ya, jadi tergantung suku bunganya berapa nih, dikalikan 1 per I. Tidak perlu dicari di tabel bunga ya. Untuk keterangannya lainnya sama nih, contoh di sini A-nya annual dan I-nya itu suku bunga. Oke, contohnya misalkan pakai contoh yang tadi ya, usia pakainya tidak sama, tapi coba pakai periode analisisnya tak terhingga. Kita pakai analisis yang tak terhingga. Mesin mana yang perlu yang seharusnya dibeli. Kalau tak terhingga di sini kan di contoh yang ini kan usia pakainya 8 dan 9 tahun ya, 8 dan 9 tahun. Tapi kita analisisnya untuk yang
tahunnya itu tak terhingga ya, tak terhingga. Berarti digambarkan dulu cash flow-nya seperti ini. Cash flow-nya, oke, di sini diganti untuk yang di tabel, diganti dengan 1/I ya, 1/I. Jadi untuk yang ini 750 ya, 750 annualnya, dicari present untuk yang tak terhingga ya, ditambahkan apalagi nih pendapatannya, benefitnya yang nilai sisanya ya. Nilai sisanya 1 juta, nilai future-nya untuk N-nya itu 8 ya, N-nya 8, baru dikalikan dengan yang untuk N-nya tak terhingga. Gitu. Jadi ada 2. Dicari yang ini dikalikan dengan yang tak terhingga. Baru dikurangi yang cost-nya. Cost-nya kita cari, cost-nya di sini adalah cari nilai present-nya ya, nilainya. Terus di sini N-nya untuk yang 8, karena di mesin X itu 8 tahun, dan untuk yang dikalikan dengan yang tak terhingga. Jadi bedanya di sini ini ya, dikalikan 1/I-nya, I-nya 0,15. Ini juga sama nih. Dicari dulu yang ini, dikalikan dengan yang 1/I, dikurangi yang cost-nya. 1/I. Untuk yang X adalah sekian. Yang Y juga sama ya, yang Y bedanya di N-nya, di N-nya itu untuk yang 9 tahun, tapi dia analisis yang tak terhingga. Jadi untuk caranya juga sama, untuk yang mesin Y, diperoleh Y itu 1705 ya. Ternyata lebih tinggi yang mesin X ya, jadi pilih yang mesin X. Oke, untuk yang terakhir itu yang multiple investasi, artinya ada beberapa opsi. Misalkan di sini contohnya kita punya tanah nih, punya tanah terus tanah harganya senilai $30.000 misalkan. Mau diapakan tanah itu? Jadi opsi yang pertama tidak diapa-apakan, artinya do nothing ya, do nothing, tidak diapa-apakan. Berarti tidak ada total investasinya, keuntungan per tahunnya juga tidak ada, nilai sisanya juga tidak ada setelah 20 tahun nih. Terus kalau dibuat perkebunan, total investasinya sekian, keuntungan tahunannya sekian, dan juga nilai sisanya dapat sekian. Seterusnya kalau dibuat pom bensin dan juga dibuat hotel. Jadi ada beberapa opsi ya, tentunya ini menyesuaikan dengan misalkan lokasi tanah tersebut ya. Angka-angka ini misalkan hasil dari konsultan tadi nih. Membayar konsultan ini adalah hasil dari analisis si konsultan tersebut misalkan. Nah, kalau tingkat bunganya 10%, mana sih alternatif mana yang perlu kita pilih ya? Alternatif mana yang perlu kita pilih? Untuk alternatif A karena do nothing berarti NPV-nya 0 ya, NPV-nya 0. Alternatif B dihitung tadi ya, dihitung benefitnya apa saja, baru dikurangi dengan cost-nya. Ternyata ini N-nya 20 tahun ya, karena tadi nilai sisa setelah 20 tahun itu berarti N-nya 20 tahun. Kalau yang perkebunan ternyata negatif nih, negatif 2120. Dibuat pom bensin juga masih negatif. Hotel ternyata juga negatif ya. Oke, kalau seperti ini pilih yang mana? Semuanya negatif ternyata hasil perhitungannya. Mau pilih yang mana nih? Yang 0 aja, Bu. Yang 0 aja ya, nggak diapa-apain ya. Nggak Iya, diapa-apain jadi artinya